Shalom, selamat pagi dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari bersama-sama dengan orang percaya di seluruh dunia, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Dimulai dari, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Allah sudah memelihara kita dan memberkati kita sepekan minggu yang lalu dalam aktivitas kita, pekerjaan, bahkan kegiatan kita, sehingga pada pagi hari ini kita boleh dipertemukan kembali dalam persekutuan ibadah kita walaupun melalui online. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 33. Allah telah hentar kita dalam minggu yang lalu. Dalam minggu yang lalu, mari kita berhimpun di rumahnya berteduh. Inilah hari indah, lambang perhentian kekal. Inilah hari indah, lambang perhentian kekal. Ayat yang kedua. Bila kami anugerah demi namanya Yesus, selamatkan dari dosa, tolonglah ya penebus. Segala beban diserahkan, dalam Dikau sentosa. Segala beban diserahkan, dalam Dikau sentosa. Ayat yang ketiga. Dekatlah pada kami yang memuji nama-Mu, dalam rumah-Mu ini nyatakan kemuliaan-Mu. Berilah kami rasalah bayang perhentian kekal. Berilah kami rasalah bayang perhentian kekal. Ayat yang keempat. Semoga Injil bawakan selamatan penghiburan, anugerah tak terhingga yang cemar disuci. Tetapkan iman kami. Tetapkan iman kami sampai di hadirat-Mu. Tetapkan iman kami sampai di hadirat-Mu. Jemaat Tuhan, kita akan memulai ibadah kita
Kita berdoa, saya pimpin kita. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami menaikkan segala pujian syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu, oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan untuk seluruh jemaat. Kami telah melaksanakan semua pekerjaan kami, pelayanan kami, usaha kami, pendidikan kami. Oleh karena kebaikan dan pertolongan-Mu ya Tuhan, kami datang untuk menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu, hamba mohon pertolongan dari Tuhan kami Yesus Kristus menyertai ibadah kami pada hari ini, dari awal pertengahan ke akhirnya. Kiranya segala sesuatu yang kami lakukan dalam penyembahan untuk kemuliaan, kebesaran hanya bagi nama Tuhan, dan Tuhan memberkati kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu hamba berdoa dan membuka ibadah kami pada hari ini. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Noni Ernawati MTH. Kita akan memuji Tuhan dan kita naikkan pujian bagaikan tanah kering. Kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Kami seperti tanah yang haus akan air. Demikian hati kita, jiwa kita haus akan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Tuhan bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. kami rindu Tuhan, hadir-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Mengarlah kuasa-Mu Tuhan di tengah-tengah kami semua ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas waktu yang Tuhan beri, kami ada dalam persekutuan kami di hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji Tuhan dan saatnya mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon Tuhan Engkau memberkati kami semua, bahkan biarlah kuasa Allah Roh Kudus menaungi hati dan pikiran kami, sehingga kami pun dimampukan memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Terpujilah Tuhan memakai hamba-Mu agar menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu, sehingga nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Ya baik Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jemaat Tuhan, selamat pagi, shalom. Bersyukur di hari ini atas kasih Tuhan yang boleh memelihara kita, sehingga kita boleh kembali ada dalam persekutuan kita. Saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari Yosua pasalnya yang ke-23, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Sekali lagi Yosua 23 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16, tapi saya membacakannya bagi kita di pagi hari ini hanya ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan dalam satu perikop pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tua, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan berulang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu, seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu. Mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu, dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari negeri mereka, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, sebab mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Demikian pembacaan kita di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati di bulan ini, seperti yang sudah disampaikan di minggu lalu, tema untuk kita boleh renungkan yaitu ketekunan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tekun adalah salah satu kata yang mudah diucapkan, ya. Mudah diucapkan tetapi membutuhkan perjuangan untuk melakukannya. Sebab tekun menyangkut keputusan dan ketetapan hati yang kuat, yang teguh untuk bersungguh-sungguh, rajin, dan juga tuntas melakukan setiap apa yang kita kerjakan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, orang yang tekun biasanya tidak mudah mendua hati. Orang yang tekun juga adalah seseorang yang senantiasa fokus kepada
hidupnya. Seorang yang konsisten dan tidak mudah putus asa terhadap apa saja yang sementara ia hadapi, atau juga tidak mudah putus asa terhadap sesuatu yang sementara ia kerjakan. Orang yang tekun, sehingga saat ia mengerjakan sesuatu terus ia mendapati ataupun gagal, tapi dia akan kembali mengulangnya. Inilah orang-orang yang tekun. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam Lukas 18 ayat 15 dijelaskan bahwa orang yang tekun sajalah yang akan menghasilkan buah-buah kebenaran. Kenyataannya, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketekunan orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus akan membuat imannya semakin kuat dan dewasa di dalam Kristus. Di sisi lain juga, ketekunan akan membuat seseorang menjadi kuat dan tahan uji dalam menghadapi berbagai macam persoalan ataupun dalam menghadapi setiap pergumulan hidupnya. Dan orang yang tahan uji ini akan menimbulkan pengharapan. Seperti di dalam Roma 5 ayatnya yang keempat. Yang minggu lalu kita boleh renungkan bersama-sama. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, belajar dari pribadi Yosua. Di hari ini dalam pembacaan kita, Tuhan Allah memanggil Yosua untuk memimpin Israel. Ia berprinsip untuk memegang janji firman Tuhan. Pada saat Tuhan memanggil Yosua untuk memimpin bangsa Israel, Yosua pun berketetapan untuk tetap memegang janji Tuhan sampai akhir hidupnya. Dan ketika ia akan meninggal, ia membuktikan dirinya di hadapan umat dan di hadapan Allah bagaimana ketekunannya dalam mengasihi Tuhan. Oleh karena itu di hari ini mari bersama-sama kita merenungkan bertekun mengasihi Tuhan. Ya, bertekun mengasihi Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pertanyaannya bagi kita sekarang ini, bagaimana seharusnya kita dapat bertekun dalam mengasihi Tuhan? Melalui perikop pembacaan kita di hari ini, ada hal-hal penting yang akan kita perhatikan bersama, bagaimana seharusnya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan bertekun mengasihi Tuhan. Nah, yang pertama dari pembacaan kita di hari ini, di dalam ayatnya yang ke-6. Yang pertama di dalam ayatnya yang ke-6 disimpulkan bahwa memelihara perintah Tuhan. Bagaimana kita bertekun mengasihi Tuhan? Yaitu dengan memelihara perintah Tuhan. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-6, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat, kita simak bersama-sama di dalam ayat ini, Yosua memakai kata-kata kuatkanlah benar-benar hatimu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kata-kata ini adalah kata-kata yang sama persis diterima Yosua saat Tuhan memanggil dia untuk memimpin bangsa Israel. Di Yosua pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Di sana disampaikan bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di dalam ayatnya yang ke-7 hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindak hati-hati. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa ketekunan membutuhkan komitmen, ya. Ketekunan membutuhkan komitmen yang sungguh-sungguh dari seseorang yang melakukannya. Nah, tanpa komitmen, tanpa kesungguhan, maka ketaatan yang dilakukan hanyalah sebatas perkataan ataupun
sebatas slogan semata tanpa ada aksi yang dilakukan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hal ini dimaksudkan supaya kehidupan mereka tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sebaliknya mereka konsisten tetap pada tujuan utama mereka, yaitu memuliakan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, memelihara perintah Tuhan. Yosua berkata demikian, sebab ia tahu pastinya tidak mudah untuk senantiasa bertekun di dalam mengasihi Tuhan. Pastinya ke depan ada tantangan, pastinya ke depan ada persoalan, pastinya ke depan ada sesuatu yang menghadang mereka. Tetapi bila mereka menguatkan hati dan memeliharanya dan melakukan segala yang dituliskan di dalam hukum Musa itu, maka sehebat apapun tantangan, sebesar apapun pergumulan yang mereka hadapi, tidak akan bisa menggoyahkan keputusan mereka untuk tetap bertekun mengasihi Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, demikian pula dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Allah pastinya menghendaki kita untuk senantiasa memelihara perintah Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, menjadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman dalam kehidupan kita, untuk memimpin kita, untuk bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Maka dengan demikian Allah berjanji bahwa perjalanan kehidupan orang-orang yang senantiasa memelihara kebenaran firman Tuhan, memelihara perintah Tuhan itu akan berhasil dan beruntung. Seperti yang terdapat di dalam Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-8. Ini yang pertama, memelihara perintah Tuhan. Yang kedua, tidak bergaul dengan orang-orang kafir, ya. Disampaikan di dalam ayatnya yang ke-7, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antara kamu serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebab jika itu yang mereka lakukan, pada akhirnya pergaulan yang salah itu akan menyeret keyakinan bangsa Israel untuk mengakui Allah lain. Ini sangat tidak disukai oleh Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam Mazmur 1 ayatnya yang pertama, saya teringat akan ayat ini di mana disampaikan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, inti dari ketiga perbuatan ini adalah menjauhi pergaulan hidup dengan orang-orang yang fasik. Apalagi sampai kita menyembah Allah mereka ataupun menyembah Allah lain. Karena hidup yang kita jalani ini merupakan suatu gambaran, suatu perjalanan sementara berjalan, sementara berdiri ataupun duduk, ya. Sementara berjalan, berdiri ataupun duduk. Dalam hal ini Allah tidak menghendaki kita terlibat jauh dalam ataupun dengan kehidupan orang-orang fasik, apalagi mendengar nasihat-nasihat mereka dan juga mengikuti teladan-teladan hidup mereka, serta mengambil bagian dalam komunitas mereka. Sebab memang tujuannya sangat berbeda. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Allah menginginkan orang benar dapat sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang terfokus hanya kepada Tuhan dan bukan kepada nasihat-nasihat orang fasik. Karena jika demikian, maka seluruh tatanan hidup mereka pada akhirnya akan rusak. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih
di dalam Tuhan, Rasul Paulus pun pernah menyampaikan kepada jemaat di Korintus, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Ya, jangan sesat, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Nah, saudara-saudaraku, karena itu biarlah ini menjadi awasan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana kita mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga berpaut kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-8 kita bisa lihat. Berpaut berarti terikat erat-erat. Ya, terikat erat-erat kepada Allah. Kehidupan yang sejati tidak bisa dilihat dari hal-hal yang nampak di dalam dunia ini. Tetapi kehidupan yang sejati ada dalam orang yang hidup bergaul karib dengan Allah. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Tuhan Yesus pernah memberikan kita satu gambaran mengenai kehidupan yang berpaut ini, diumpamakan dengan sebuah pohon anggur. Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Sehingga barang siapa tinggal di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar Yesus kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Di dalam Yohanes 5 ayatnya yang ke-15. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah senantiasa kita berpaut kepada Tuhan hari demi hari, sehingga kita boleh melihat bagaimana Tuhan berperkara, beracara dalam setiap kehidupan umat-umatnya yang percaya kepadanya. Seperti Yosua, sampai akhir hidupnya Yosua senantiasa konsisten untuk tetap memelihara janji Tuhan, untuk senantiasa bertekun mengasihi Tuhan. Akhirnya Tuhan memberkati dia. Oleh karena itu mari bertekunlah mengasihi Tuhan dengan tetap berpegang memelihara firman Tuhan hari demi hari. Tidak bergaul dengan orang-orang fasik yang membawa kita juga kepada kefasikan. Dan senantiasa bergaul erat dengan Tuhan. Sehingga pergumulan, persoalan seperti apapun yang kita alami secara khusus dalam situasi ini, kita tidak akan diombang-ambingkan oleh keadaan, tetapi kita akan terus dikuatkan untuk tetap bertekun mengasihi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu di hari ini. Biarlah semuanya meneguhkan iman percaya kami kepada Tuhan untuk tetap bertekun mengasihi Tuhan. Ajar kami untuk tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, membawa diri dengan baik, bahkan senantiasa bergaul erat dengan Tuhan. Ini doa dan syukur kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bersama-sama kita akan menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Nanti doa syafaat ini akan dipimpin Bapak Pendeta Abiariung MTH. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 96. Dan saya mempersilakan untuk jemaat Tuhan dapat memberikan persembahannya. Aku memerlukan Dikau Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Saya akan pimpin kita dalam doa syafaat ini. Kita berdoa. Pujian, hormat, syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, Allah kekasih jiwa kami yang hidup. Berterima kasih untuk pertolongan Tuhan sepekan yang kami boleh lalui di dalam aktivitas kami. Puji Tuhan, Tuhan telah menganugerahkan kesehatan, kekuatan, memberkati segala sesuatu yang kami kerjakan. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kami pada hari ini untuk tidak bersekutu dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini kembali kami berdoa menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berdoa untuk staf penggembalaan badan pengurus jemaat yang ada. Tuhan kiranya akan terus memberkati kami, memberikan kerjasama yang baik, sehingga pelayanan ini dapat kami kerjakan bersama-sama, sehingga lewat pelayanan yang kami lakukan, jemaat-Mu diberkati, diteguhkan di dalam iman percaya mereka, mengiring akan Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada umat-Mu sekalian, sepekan yang akan datang ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memelihara, memberkati, memberikan kekuatan bagi kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, sakit penyakit, dari gangguan orang-orang jahat. Kiranya Tuhan sumber berkat akan memberkati kami, sehingga berkat yang ada kembali kami boleh nikmatinya, dan kami dapat pakai untuk hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih. Kami terus berdoa menyerahkan anak-anak Tuhan yang bergumul dengan sakit penyakit yang mereka alami. Kami berdoa untuk Bapak Agustinus Langeran, Bapak Sadirin Ingan, Bapak Nikodemus Sere, Ibu Rosnani Agung, Bapak Yohanes Sawen, Ibu Happy Laing, Ibu Ambeka Masih, bahkan istri dari Bapak Napoleon Andreas, dan mungkin ada jemaat yang lain yang tidak kami ketahui namun mereka dalam keadaan sakit. Baik mereka yang ada di rumah atau mungkin sedang ada di rumah sakit. Sakit apapun yang mereka alami, kami bersatu hati menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami memohon ini karena kami tahu Tuhan adalah tabib kami yang ajaib, yang berkuasa di atas segala macam penyakit. Sembuhkan dan pulihkan mereka dengan cara Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ada sekian anak-anak Tuhan dalam jemaat ini yang berulang tahun. Baik itu ulang tahun kelahiran, bahkan ulang tahun pernikahan. Kami percaya jika mereka boleh menikmati kehidupan sampai di usia yang kesekian ini. Kami percaya juga bahwa ke depan ini Tuhan sumber berkat akan memberkati mereka, menolong, sehingga apa yang mereka lakukan dan kerjakan Tuhan dimuliakan, dan kami boleh bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Kami terus berdoa ya Tuhan, menyerahkan pelayanan penginjilan yang sampai saat ini masih Tuhan percayakan kepada jemaat-Mu di tempat ini. Ada sekian pos-pos pembinaan umat yang sedang kami layani bersama-sama. Baik itu yang ada di kota Samarinda ini, yang ada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Siapapun hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan dalam pelayanan ini, kami percaya Tuhan akan pakai mereka. Tuhan akan menolong mereka dalam pelayanan ini. Bahkan jemaat bisa bertumbuh dengan baik dan Tuhan dimuliakan di dalam semuanya. Terima kasih Tuhan. Terus kami berdoa untuk penyelesaian menara gereja di tempat ini. Kami hanya berharap berkat Tuhan memberkati kami, sehingga berkat itu dapat kami pakai untuk bersama-sama bergandeng tangan menyelesaikan pembangunan menara gereja di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa menyerahkan organisasi Gereja Kemah Injil Indonesia di mana kami sedang
bertumbuh berkembang di dalam iman percaya kami mengiring akan Tuhan. Berkati para pemimpin gereja ini dari aras pusat, wilayah daerah sampai kepada jemaat lokal. Dengan hikmat yang datangnya daripada Tuhan, para pemimpin ini dapat dipakai oleh Tuhan, sehingga kami yang ada di dalamnya sebagai warga gereja Kemah Injil Indonesia terus bertumbuh, berkembang untuk memberitakan kabar sukacita di tengah dunia ini. Terima kasih banyak Tuhan. Bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang kami cintai ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa ini, biarlah dengan hikmat yang datangnya daripada Tuhan, mereka dapat memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Dan kami sebagai warga, sebagai masyarakat yang ada di dalamnya, boleh menikmati keamanan, kenyamanan satu dengan yang lain. Berdoa secara khusus usaha-usaha pemerintah untuk menangani COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan akan menolong apapun yang menjadi program dari pemerintah. Kami sebagai masyarakat yang ada di dalamnya juga boleh bekerja bersama-sama untuk dapat menangani COVID-19 ini, sehingga kami semua dapat terhindar dan kami terus diberikan kekuatan untuk bisa melewati kehidupan ini dengan baik. Persembahan yang kami persembahkan kepada Tuhan pada hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkatinya, lebih dari itu kami percaya Tuhan sumber berkat akan memberkati kami di dalam aktivitas kami ke depan ini. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan mengerti setiap apa yang sedang kami perlukan butuhkan dalam hidup ini. Di saat kami sedang dalam pergumulan, kami percaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan memberikan kami pertolongan di saat yang tepat, sehingga kami boleh dapat menikmati kehidupan ini dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan. Ini doa yang kami boleh naikkan kepada Tuhan pada hari ini, dalam doa syafaat ini. Berikan kesabaran bagi kami dalam kami menantikan waktu yang terbaik yang Tuhan boleh beri bagi kami untuk menantikan jawaban doa ini. Dan kami percaya yang terbaik Tuhan akan sediakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur dan menyampaikan doa syafaat ini kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami
Jemaat Tuhan, mari berdoa. Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami memuji kebesaran-Mu di penghujung persekutuan kami di pagi hari ini. Karena kasih-Mu dan kemurahan-Mu yang sudah menuntun dan memberkati kami saat kami boleh menikmati persekutuan kami di hari ini. Jemaat-Mu bersama dengan keluarga di rumah masing-masing, bahkan kami yang ada di tempat ini. Kami percaya berkat Tuhan yang boleh kami nikmati dari persekutuan kami hari ini akan senantiasa membawa kami untuk terus melihat kemurahan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami sepekan ke depan ini dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang akan menolong, memberkati kami, menjalani setiap aktivitas, tugas, tanggung jawab kami, pelayanan kami, bahkan pendidikan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Biarlah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa memelihara, memberkati kehidupan kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Pujilah Allah, pohon berkat. Amin. Demikian persekutuan kita di pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Atas nama staf penggembalaan, Badan Pengurus Jemaat, Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Gunung Cermin Sempaja, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita semua. Ada bersama-sama menikmati persekutuan di hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.